Perkenalkan, nama saya Yaspati Ganda dari jurusan D4 Sanitasi Lingkungan. Saya Fevi Junitawela dari jurusan D3 Farmasi. Saya Fani Haya Livia dari jurusan Teknik Gigi. Saya Nimana Melasati dari jurusan Gizi. Saya Mutiara Rini Selviana dari jurusan Kebidanan. Perkenalkan, nama saya Cahya Aulia Kansa dari D3 Keperawatan Kota Bumi. Perkenalkan, nama saya Beglena Octavia dari D4 Keperawatan Tasik. Saya Fahriatul Fauzia dari jurusan Teknologi Laboratorium Medis. Perkenalkan, saya Mera Lediana dari jurusan D3 Keperawatan. Perkenalkan, nama saya Sinta Almetiara dari jurusan D3 Sanitasi. Pertama-tama marilah kita mengucapkan puji syukur kehadiran Tuhan Yang Maha Esa, karena atas rahmat dan hidayahnya kita dapat berkumpul pada siang hari ini di tempat kediaman Pak John Haryanto. Sebelumnya saya Mutiara Rini Selviana selaku MC pada pagi hari ini akan membacakan acara pada siang hari ini. Yang pertama, pembukaan, kemudian dilanjutkan oleh sambutan ketua kelompok, setelah itu sambutan oleh kepala kampung, dilanjutkan oleh sesi diskusi tentang masalah kesehatan yang ada di Pujo Basuki, dan terakhir penutup. Acara pertama, pembukaan. Marilah kita buka acara ini dengan lafaz basmalah. Acara kedua, sambutan oleh ketua kelompok kepada Kak Yaspa Kebersihan. Saya hormati Bapak Kepala Kampung Pujo Basuki, Pak Sarnoto SPD. Saya hormati Bapak Pembimbing Institusi Poltekkes Nurse Priyanto S.Kemkes. Yang saya hormati Bapak Kepala Dusun Pujo Basuki Dusun 1, Pak John Haryanto, dan para hadirin yang berbahagia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur atas kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kesehatan pada kita semua, sehingga kita dapat berkumpul dalam acara fokus grup diskusi pada pagi hari ini. Tujuan kegiatan hari ini yaitu diskusi untuk mengidentifikasi masalah kesehatan yang ada di Desa Pujo Basuki, khususnya Dusun 1. Jadi kami harapkan pada Bapak dan Ibu sekalian yang ada di Dusun 1 dapat membantu program kerja selama kami di sini. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Apabila ada kesalahan, saya mohon maaf. Saya ucapkan terima kasih. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Acara selanjutnya sambutan oleh Pak Sarnoto Sarjana Pendidikan selaku kepala kampung Pujo Basuki pada Kebersihan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah salatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Kepada Bapak Pemimpin, Bapak Dosen Pemimpin dari Poltekkes dan Ibu yang kami hormati, kepada Pak Kepala Dusun 1 Pujo Basuki yang kami hormati, serta Ibu Bunda dari
Puskesmas Mojokerto yang kami hormati, serta ibu-ibu dan bapak-bapak kepala lingkungan atau KRT-nya atau tokoh masyarakat, tokoh agama yang kami hormati, kepada adik-adik kami dari PKL Poltekkes Bandar Lampung yang berbahagia. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang pada pagi hari ini telah melimpahkan rahmat dan hidayahnya kepada kita semua, dan tempat di rumahnya Pak John ini bisa berkumpul dalam keadaan sehat walafiat, tidak ada halangan suatu apapun. Kedua kalinya sholawat serta salam mari kita tujukan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang sampai saat ini tetap kita nantikan syafaatnya. Mudah-mudahan di hari yaumul kiamat kita mendapatkan barokah. Amin ya rabbal alamin. Maaf kepada Pak Pemimpin dan Ibu dari Poltekkes, kami selaku pemerintahan kampung, kepala kampung Pujo Basuki mengucapkan banyak terima kasih atas kehadirannya, kedatangan di kampung kita ini, di kampung Pujo Basuki, yaitu dalam rangka kuliah kerja nyata PKL dari Poltekkes Bandar Lampung. Kami selaku kepala kampung dengan lapang dada menerima atas kehadiran adik-adik kami, atas bimbingan dari Pak dosen dari Poltekkes dan Ibu, serta Ibu dari Kesehatan Puskesmas Mojokerto. Alhamdulillah saya bisa menerima dengan lapang dada. Mudah-mudahan apa yang menjadi hajat, apa yang menjadi tujuan, apa yang menjadi sasaran adik-adik kami ini dari Poltekkes di kampung Pujo Basuki ini bisa mencapai sasaran dengan maksimal, mudah-mudahan. Namun sebelumnya kepada adik-adik, terutama Pak Pemimpin dan Ibu, kami selaku pemerintahan kampung itu masih berjalan kurang lebih dari bulan 9 terus 11 kurang lebih 5 bulan 5 bulan berjalan. Jadi kami masih adaptasi dengan lingkungan kita. Tentunya di situ banyak permasalahan-permasalahan yang kami belum tahu. Nah, kami selaku pemerintahan kampung, nah dengan kesempatan inilah kita beradaptasi kepada masyarakat, yang intinya kita sharing. Karena di kampung kita ini terlalu banyak kendala-kendala yang sifatnya harus segera dituntaskan karena dampak daripada COVID-19. Nah, dengan dampak itu kampung Pujo Basuki ini bisa dikatakan lokus stunting paling tinggi di tingkat kampung kita ya. Lokus stunting paling tinggi. Nah, lokus stunting paling tinggi itu didasarkan atas mungkin, kalau sementara saya di hari yang lewat, kami belum tahu kehidupan masyarakat. Nah, sekarang ini setelah saya amati, itu ada banyak beberapa faktor. Yang pertama, ada faktor kemiskinan. Miskin itu dalam arti mencari penghidupan susah, akhirnya pendidikan keluarga tidak abaikan. Bisa juga saya lihat dari kampung-kampung dusun-dusun sebelah itu disebabkan oleh tingkat pendidikan orang tua. Tingkat pendidikannya terlalu rendah. Bukan, artinya belum bisa mencapai maksimal pendidikannya. Paling lulus SD, SMP. Kemudian mungkin faktor pekerjaan. Kadang-kadang orang tua ini sibuk dengan pekerjaan, akhirnya anak diabaikan. Seharusnya saat anak membutuhkan asuhan yang bagus, cuma dengan
itu bisa menimbulkan masalah. Kemudian yang selanjutnya mungkin dari perkawinan yang terlalu muda. Perkawinan terlalu muda sehingga pada waktu awal kehamilan mungkin nih banyak masalah-masalah, termasuk di bidang kesehatannya mungkin belum pernah diperiksakan atau gimana. Nah itu pengertiannya itu. Jadi selalu banyak masalah-masalah yang di kampung kita ini. Saya kaget selaku kepala kampung, waduh, Pujo Bas itu stunting cukup tinggi. Nah itu. Nah setelah saya amati lah itu keadaannya begitu. Bahkan ada ya, dari tingkat pendidikan orang tua rendah, kemudian pekerjaan ya begitu-begitu, artinya cari tidak mencukupi. Apa yang terjadi? Anak yang pertama keluar baru umur 8 bulan 7 bulan keluar lagi prematur. Nah ini adalah sangat riskan sekali Pak. Jadi saya lihat sendiri keadaannya. Jadi perkembangan anak memang gagal tumbuh, bisa dikatakan gagal tumbuh. Nah ini dengan permasalahan inilah saya mengucapkan terima kasih kepada adik-adik dari Poltekkes, kemudian dari Pak Pembimbing. Mudah-mudahan kasus yang ada di kampung kita ini bisa minimal ya tidak terlalu besar ya 60 atau 70% bisa terangkat. Kemudian selain itu masih banyak penyakit bawaan. Penyakit bawaan yang disebabkan dari infeksi yang berkelanjutan seperti TBC macam-macam. Nah itu. Kemudian ada lagi yang diabetes. Faktor-faktor diabetes banyak sekali, mungkin dari situ banyak permasalahannya. Di kampung kita ini memang ada Mbak, anak-anak semuanya, jadi penyakit diabetes ada, tapi tidak semua masyarakat kena diabetes. Cuman yang paling tinggi itu stunting, yang kedua diabetes, kemudian darah tinggi, stroke, macam-macam. Itu wajar memang kronologis kehidupan di masyarakat. Nah itu tentunya tidak lepas dari pengawasan kita semuanya dari dasar pendidikan keluarga. Nah itu yang perlu kami sampaikan Pak Pembimbing dan Ibu Pembimbing, karena kampung ini bisa dikatakan lonceng yang paling tinggi status stuntingnya Bu ya. Kita selaku kepala kampung sebetulnya sudah berusaha dengan puskesmas, pihak puskesmas sudah mendampingi, memberikan edukasi, tapi memang butuh pendampingan yang lebih mantap lagi pengertiannya. Dengan adanya masalah ini mudah-mudahan adik dan bisa bekerja, adik-adik dari Poltekkes ini bisa bekerjasama dengan puskesmas. Jadi narasumbernya di puskesmas berbeda ya, bisa memberikan bantuan-bantuan apa yang diminta ini dasarnya dari masyarakat. Nah kemudian kalau kita lihat ini, saya lihat jadwal Pak ya. Jadwalnya adik-adik ini KKN ini kan hari pertama perkenalan. Nah kemudian mungkin minggu kedua atau minggu pertama. Minggu pertama berarti tahap perkenalan, berarti ada pemetaan identifikasi masalah seperti itu kan. Nah itu, jadi saya hanya memantau jadwalnya aja. Nah saya takut saya gini loh Pak, saya setiap saat memantau anak-anak ini, jangan sampai kesempatan ini digunakan untuk tidak efektif gitu pengertiannya. Saya harapkan efektif, walaupun kita sambil santai tapi efektif, ada nilai plusnya. Jadi jangan sampai ada waktu yang nganggur, karena di kampung ini masalahnya cukup memprihatinkan. Nah, itu saya tidak melarang. Nah kemudian ini Pak Pembimbing dan Ibu Pembimbing, kami selaku kepala kampung plus ibu saya setiap saat mantau situasi keadaan anak-anak gimana, sehat apa enggak, pengertiannya gitu. Ada apa-apa, ada masalah. Nah kemudian tolong adik-adik ini kalau seandainya terjadi masalah, saya sekiranya membutuhkan dari masyarakat lingkungan atau Pak Kadus atau Pak RT, silahkan
Nah ini Pak RT, Pak Kadu semuanya sudah Pak kasih wawasan, tolong bantu aktivitas kami. Nah itu. Nah ini Pak, jadi itu hanya sekedar masalah yang ada di kampung kita ini. Dengan adanya kegiatan PKL Poltekkes ini mudah-mudahan bisa bermanfaat untuk kampung kita ini. Kami selaku kepala kampung tidak banyak bisa memberikan suatu apapun. Nah atas bantuan inilah ini hanya menyupport, mendukung, artinya kegiatan-kegiatan ini semuanya bisa berlancar. Toh itu kalau itu memang ada manfaatnya, itu semata-mata datangnya dari Allah. Tapi toh kalau umpamanya kepala kampung ada kekurangan, ada kesalahan, itu toh pribadi kepala kampung, pribadi masyarakat. Nah, untuk itu mohon kiranya semua adik-adik dan Pak Pembimbing dan seluruh warga masyarakat, ayo kita saling berkolaborasi, sharing, temu pendapat, banyak masukan. Kita nggak usah terlalu tegang, kenceng. Tapi kalau kita sering berkolaborasi dengan masyarakat melalui metode-metode sampaian sampai yang laksanakan itu mudah-mudahan. Namun kami perlu penanganan serius mungkin masalah stunting. Itu dikatakan penyakit bawaan kan jangan bisa mengambil tindakan dengan metode preventif, objektif, kuratif, ini kan agar kegiatan itu bisa berjalan lancar. Yang jelas, kalau sampean berkunjung ke masyarakat minta didampingi apapun beda, apa bayan, nah itu. Nah selain daripada itu tentunya ada cakupan untuk meja 78, posyandu 78 itu kegiatan di masyarakat, termasuk ya warung itu, apotek itu, nah itu cakupan bidang kemasyarakatan. Kalau 1, 2, 3 meja 1, 2, 3 pagi penghargaan yang kegiatan di posyandunya. Nah itu Pak, jadi kami selaku pemerintahan kampung mengucapkan banyak terima kasih apabila saya menyampaikan ini banyak permasalahan-permasalahan yang kiranya kurang baik, itu pun menjadi masalah kami. Mudah-mudahan adik-adik dan bapak pemilu bisa memberikan masukan-masukan, bisa membawakan kampung Pujo Basuki ini lebih maju lagi. Itu saja kiranya yang perlu kami sampaikan. Agar kurang dan lebihnya kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Kita akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Acara selanjutnya sambutan kepada pembimbing lahan praktik, kepada Pak Rianto saya persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kaya Pak Zaidun Amjad ini. Alhamdulillahi wahdah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, la nabiyya ba'dah, wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu bi ihsani ila yaumil qiyamah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma, Allahumma yassir lana umuraduna wal akhirah. Pak Kandes, Presiden, kita dan semua. Yang pertama, penghormatan kami kepada Pak Kepala Kampung Sartono SPD yang telah menerima
kami dengan lapang dada, dengan segala yang akan dibantu kepada mahasiswa kami nantinya. Yang kami hormati Pak Kadus, Pak Jono, dan Pak RT ada. Bu Kader yang saya banggakan, ya, bukan mantan kader, kader sebelumnya, nanti diangkat lagi. Bidang Devi, Bu Bibi dan Bu Anita, serta rekan dari Poltekkes, Bu Ika Oktaviani. Tak lupa kepada seluruh ibu-ibu yang hadir, kami sangat senang sekali telah diterima. Kemudian yang saya banggakan, mahasiswa kami dari berbagai jurusan, ya, yang terus terang saya juga kenalnya di sini secara tatap muka, karena memang saya yang dari Metro, ya, ada salah satu prodi pembidanan Metro yang membimbing untuk mahasiswa praktek kerja lapangan di Desa Pujo Basuki ini. Nah, sebelumnya kenalan dulu, siapa tahu nanti ke Metro kenalan. Saya Rianto, kalau masih dipanggil pantas Mas gitu Pak? Serasa 20 tahun. Boleh ibu-ibu, Pak Jono panggil saya Mas Riri, Pak Riri monggo. Kalau ketemu di jalan, saya salah satu pembimbing yang diamanahkan untuk di Desa Pujo Basuki, Trimurjo, dan Dr. Ika Oktaviani dibagi menjadi 2 kadus. Mahasiswa sudah datang menginap mulai Senin kemarin dan akan berakhir tanggal 3 minggu, ya, tanggal 3 Maret. Mereka mohon dibantu supaya nantinya ketika sudah menjadi tenaga kesehatan bisa mempraktekkan ilmunya dengan baik, sehingga tujuan mahasiswa kami Poltekkes Tanjung Karang di Desa Pujo Basuki ini akan bersama-sama dengan masyarakat. Jadi judulnya bersama-sama gitu Bapak, supaya ketika nanti mahasiswa kami melanjutkan untuk menyelesaikan kuliahnya, semoga bisa tetap terus berjalan. Pak Lurah sudah ngendiko menyampaikan masalah-masalahnya, sehingga akan diprioritaskan bersama-sama. Kemudian langkah untuk melakukan kegiatan-kegiatan, apalagi stunting, isu yang sangat diperhatikan oleh pemerintah karena dampaknya panjang. Kecerdasan anak juga akan menurun dan bahkan sampai kepada terjadinya, ya, risiko-risiko penyakit tidak menular nantinya. Jadi Pak Lurah ingat itu ada juga penyakit TBC gitu. Jadi memang sekarang penyakit menular juga masih ada, sementara penyakit tidak menular nih juga bahkan tambah tinggi. Nah, kita bersama-sama dengan mahasiswa walaupun waktunya terbatas, semoga nanti bisa dituliskan, bisa direncanakan kegiatan-kegiatannya, dan dari pihak Poltekkes di sini saya dan Bu Ika Oktaviani nantinya akan melanjutkan Pak Lurah dan Bapak Ibu sekalian, dimulai dari tahun ini untuk bersama-sama, ya, mendekatkan pelayanan kepada masyarakat. Berbagai masalah tadi sudah disampaikan, termasuk stunting, dan izin menyampaikan mungkin sudah tidak dengan Pak Lurah juga akan ada pemberdayaan
budidaya lele. Nah, harapannya keluarga-keluarga yang ada dengan stunting itu tadi bisa menjadi prioritas, sehingga lelenya nggak dijual semua. Lelenya untuk keluarga, terutama untuk anaknya. Barangkali nanti juga diskusi ya, perlu nanam pohon kelor itu kalau bisa sampai kepada dikemas sehingga sewaktu-waktu bisa dipakai dan disayur atau dibuat buat yang lainnya. Nah, kesempatan ini karena setiap sesuatu yang dirasakan oleh masyarakat kemudian bersama-sama dilakukan akan lebih mudah. Nah, kalau masyarakat nggak merasa ada masalah, nanti ada bidangnya yang seolah-olah itu masalah pemerintah, masalahnya bidan ya Pak Lurah. Itu sing angel. Yaitu keluhan-keluhan di beberapa kampung beberapa desa seperti itu. Juga ya bidan. Dan yang lainnya, termasuk sebenarnya ada bantuan pemerintah tadi karena memang di keluarga kurang, ya bukan untuk bayi balitanya, tapi yang lain. Nah, kalau di tempat lain nun sewu kadang malah untuk modul, sehingga kurang untuk keluarga dan bayinya. Nah, ya semoga kedatangan kami dengan semangat ya, mungkin sedikit demi sedikit ada perubahan. Oleh karena itu kita akan bersama mahasiswa adakan ya kajian, diskusi, musyawarah masalah kesehatan. Kalau masalah dan kegiatannya bisa usulan datang dari masyarakat, insya Allah lebih mudah. Tidaknya juga tentang ya, bidangnya datang ibu-ibu ya, ada kegiatan ini ya, pernah tinggal terakhir juga selain pemberdayaan nilai, pemerintah saat ini menggalakkan untuk kalau di kita ya, sebenarnya dahulu saja ya, pembentukan posyandu prima yang ditargetkan 2024 ya, harapannya seluruh desa dan kelurahan di Indonesia ini program Kemenkes ada, baik dari Bapak peralihan atau dari poskeskel atau poskesdes yang ada akan dibentuk menjadi posyandu prima, sehingga saat ini transisi ya, pandemi COVID, juga pemerintah segera mengumumkan menjadi endemik COVID-19. Jadi sehingga sudah benar-benar memang pemerintah tentang protokol itu sudah dinyatakan memang sudah sesuai kalau memang dibutuhkan. Untuk itu ya, posyandu prima itu nantinya ketika ada ya, masalah kesehatan seperti kemarin posyandu prima yang kita sempat sholat tarawih di rumah, sempat sholat id di rumah, akhirnya terpaksa dadakan saya juga dirubah menjadi khotib gitu. Semoga Allah berikan kemudahan, Allah berikan pertolongan ya, Allah berikan ya, kesehatan kepada seluruh warga masyarakat Pujo Basuki ya, khususnya dan umumnya seluruh masyarakat Indonesia ya, di mana Allah sudah berjanji ya, melalui lisannya Nabiullah Ibrahim alaihissalam bahwa kalau aku sakit maka dialah Allah yang menyembuhkan. Wa idza maritu wa huwa yashfi, jika aku sakit maka Allah yang menyembuhkan. Namun ya, Nabi
Nabi SAW juga memerintahkan untuk berubah. Demikian yang bisa saya sampaikan, lebih dan kurangnya mohon dimaklumi dan dimaafkan. Akhirul kalam, alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Secara kelima, sesi diskusi tentang permasalahan kesehatan yang terjadi di Desa Pujo Basuki. Dan pada kesempatan ini saya serahkan kepada moderator. Kepada moderator, waktu dan tempat saya persilakan. Kasih tempat yang lo gak, kasih tempat lo gak biar bisa ke sini. Ini mahasiswa paling jauh nih dari pesisir barat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya di sini saya ditugaskan sebagai moderator Bu. Nama saya Nita Wela. Di samping saya ada namanya Mada Nalasa dari jurusan gizi. Ini dari gizi, saya dari farmasi, dan ada rekan-rekan yang lain dari berbagai jurusan lagi. Izin ya Pak, Bu. Di sini kami akan memimpin jalannya diskusi pada hari ini dengan tema Fokus Group Discussion, musyawarah masalah kesehatan desa di Pujo Basuki, Trimurjo, Kabupaten Lampung Tengah. Mungkin bisa di slide, Kak. Ya, ini banner ini bisa Ibu Bapak lihat ya, di depan juga ada. Nah, tema ya Pak, mungkin Bapaknya. Ya, temanya di sini pemberdayaan keluarga dan masyarakat dalam menciptakan safe community dan kemandirian kesehatan di era transformasi kesehatan. Oh, itu Pak. Buku ini aku kok. Mas Jan udah ngelingi. Kusirai malah ketok. Nah, sebelum lanjut, ini bapak-bapak yang di luar kedengaran ya Pak ya? Nah, mungkin bisa merapat ya Pak. Soalnya ini ada foto mahasiswa-mahasiswa yang ganteng dan cantik. Nanti baru nggak kelihatan. Nah, di sini sebelumnya, di sini Bapak Ibu kan belum pada kenal ya sama kita bersepuluh. Nah, di sini ada fotonya yang mungkin nanti teman-teman yang lain bisa berdiri ya untuk perkenalan yang saya sebutkan. Yang pertama di sini ada Sinta. Nah, ini yang namanya Sinta, cantik Bu ya. Cantik banget. Iya. Dari jurusan sanitasi atau kesehatan lingkungan D3. Kemudian ada Yaspati Ganda. Ini yang paling ganteng di antara kami 10. Ini ya satu-satunya dari jurusan sanitasi juga, tapi dia D4, yang tadi D3. Terus ada Kak Berliana, Kak Berliana. Nah, di dalam sana cantik juga nih. Kak Berliana ini dari jurusan D4 keperawatan ya Kak. Nah, Kak Berliana ini dari jurusan keperawatan tapi D4. Terus sampingnya lagi yang pakai kacamata ini, yang cantik ini ada Fani. Ini Fani. Yaspa Pak. Oh lupa. Fani ini dari jurusan kesehatan gigi ya, teknik gigi. Nah, jadi ibu-ibu yang ada masalah gigi,
jurusan laboratorium medis. Ya, ada laboratorium. Terus yang belakangnya, yang cantik juga ini, tapi berbeda dari kita 9, dari berlapan ya. Ini Kak Nimade Melasanti dari jurusan gizi. Jadi kan prioritas utama kita di sini stunting katanya tadi ya Pak ya. Nah jadi Mbak ini gizi yang mau tanya-tanya tentang gizi sama Mbak Mela. Sampingnya ini ada ibu perawat juga. Perawat namanya siapa ini? Merah. Kak Merah. Oh di belakang. Kamera di belakang. Iya, Kak Merah dari jurusan D3 Keperawatan yang Tanjung Karang. Kalau sampingnya ada Kak Ica. Ya. Cahya, panggilnya Kak Ica tapi dari jurusan keperawatan juga D3 tapi yang di Kota Bumi. Soalnya kita kan ada kampus Kota Bumi sama Tanjung Karang untuk keperawatan. Nah, gitu. Sampingnya lagi ada Bu Bidan. Nah, Bu Bidan ini tadi mana ya? Oh ini, Bu Bidan mungkin bisa agak kelihatan berdiri sedikit, yang Bapak di luar nggak kelihatan. Nah, Bu Bidan ini namanya Kak Selvi. Kak Selvi ini dari Bidan D3 Tanjung Karang. Karena untuk Bidan ada di Metro sama di Tanjung Karang kalau Poltekkes. Nah, terus sampingnya siapa? Ada yang tahu nggak Bu, Pak? Sampingnya siapa? Yang terakhir yang sebelah sini. Oh, aku. Ya, aku sendiri Fevi Junita Wela dari jurusan farmasi D3. Farmasi ini cuma ada D3, nggak ada D4-nya Bu. Letaknya kampusnya di Tanjung Karang. Nah, mungkin kalau baru pertama gini belum seberapa kenal ya Bu ya, belum seberapa ingat. Mungkin nanti kita selama di sini mungkin kita bisa berbincang, terus kita bisa berbicara sehingga kita bisa saling mengenal. Mungkin cukup ya perkenalannya Pak Bu ya. Ya, kita lanjut. Nah, selanjutnya di sini kita masuk sesi diskusi masalah kesehatan yang dirasakan masyarakat di Desa Pujo Basuki Primurjo. Nah, yang pertama, di sini kami minta keaktifan dari Bapak Ibu sekalian. Nah, santai aja nggak apa-apa ya Pak Bu. Siapa tahu ada yang pegel nih. Sambil minum, sambil makan kuenya nih, biar enak. Yang pertama ini ada tabel di sini, kita akan mengisi ini bersama-sama. Ini nanti dari masukan diskusi kita hari ini. Yang pertama ada masalah kesehatan yang dirasakan masyarakat. Apa nih masalah kesehatan yang dirasakan masyarakat di Desa Pujo Basuki ini? Tapi khususnya dari 3 bulan, dari 3 bulan terakhir sampai dengan sekarang. Nah, itu kita minta sarannya. Mungkin dari Bapak Ibu sekalian, ini kita mulai diskusinya. Dari Bapak Ibu sekalian, sarannya itu kita terima sangat baik, kita terima gagasan. Dari Bapak Ibu ada gagasan tadi Pak Lurahnya? Nah iya, pendapat. Kita tanyakan masalah apa nih Bu, Pak? Di luar aja. Sama aja lah suhu. Ya Pak Bu. Ambil dulu. Suhu Bu. Aja dari penyakit apa gitu. Oh, sesulia lah Bu. Penyakit apa yang dirasakan Ibu dan bapak-bapak yang ada di sini Bu? Darah tinggi atau asam urat atau apa gitu Bapak Ibu. Ya Ibu, gula darah, oh ya, diabetes ya Bu, ya oke, diabetes. Ada lagi ibu-ibu yang dirasakan oleh Bapak Ibu sekalian? Darah tinggi, oke. Asam urat, oh ya. Ada lagi Bapak Ibu? Asam lambung. Pertama ada diabetes. Tipe Kak.
ada diabetes, kedua tadi ada Oke nih. hipertensi. Oh iya. Oh iya, darah tinggi. Sambil berjalan kita isi ini ya Pak Bu ya. Selanjutnya asam lambung. Apa lagi? Pas pajat ngomong di jalan ini. Ada anak Ngomongnya lagi. Iya, lewat tinggi. Yang paling utama Ibu dari anak balita apa itu? Iya Pak. Agak panjang. Boleh ya? Oh iya. Enggak apa-apa, agak panjang. Ini untuk masalah kesehatan juga, Pak. Oh iya. Di sini enggak apa-apa ya? Iya Pak. Terima kasih Pak Pembimbing, adik-adik mahasiswa dan juga Pak Lurah serta tamu yang hadir di acara pada pagi hari ini. Ini kejadian 3 bulan terakhir ya? Iya Pak. Di kesehatan yang saya alami itu di Dusun 1 ya terutama ada 2 kejadian terkait dengan kesehatan. Pertama mungkin pemahaman masyarakat Pak terkait dengan kesehatan ini masih sangat awam. Jadi ada sekitar 1 bulan yang lalu ada pengajian Pak, pengajian malam Jumat itu ada oknum yang mengatasnamakan kesehatan Pak. Ya, jadi membawa produk dan dipraktekkan gitu loh, dipraktekkan di jemaat. Nah, pada waktu itu kan saya di rumah Pak, saya sebenarnya tahu gitu, tapi kan mengungkap itu apa ya, berseberangan sama yang bersangkutan gitu. Jadi cairan itu macam apa? Cairan alkali ya, dicampur dengan apa namanya? Udah nyamuk. Itu beli juga ya? Ibu beli juga ya? Saya sebenarnya mau ngomong itu kan pembodohan gitu, ya kan? Di bidang kesehatan ini Pak ya. Jadi mungkin menurut saya warga kita perlu juga diberi pemahaman seperti itu. Kalau mungkin yang mengalami itu orang yang paham mungkin dia ini Pak ya, artinya bisa nggak seperti saya langsung menolak gitu. Karena dari segi logika nggak masuk logika gitu. Apa hubungannya air tadi dimasukkan ke dalam nasi kemudian warnanya keruh kemudian dikasih spesial terus ditambah air itu akhirnya bening. Terus kemudian itu yang lebih ini lagi memberikan arahan ke masyarakat. Kalau masak beras harus air hangat. Nah kan logika kita nggak masuk. Nenek moyang kita dulu kalau nyuci beras di sumur Pak ya, di kali bahkan kan kalau zaman dulu gitu. Nah itu mungkin hal semacam ini perlu kita sikapi Pak di bidang kesehatan ya. Artinya jangan sampai masyarakat kita mudah dibodohi Bu ya. Akhirnya manfaatnya gimana Bu? Ada nggak manfaatnya Bu? Saya waktu itu sebenarnya mau ngomong, cuman nggak keluar gitu loh ngomong gitu karena saya bukan orang kesehatan Pak. Nanti dikira wah bapak ini sok pintar gitu kan. Sama itu. Kedua ya jelas saya berlawanan sama yang bersangkutan gitu. Produknya nggak laku gitu kan. Iya kan? Kayak terhipnotis gitu kan. Jadi itu yang kita alami Pak dosen. Yang kedua kejadiannya kurang lebih 2 minggu yang lalu Pak. Itu ada sama itu mengaku oknum kesehatan bawa alat hipertensi hipertensi itu saya apa namanya kolesterol apa segala macam dan itu secara memaksa Pak. Nah kalau saya pernah ada oknum seperti itu paksa ke rumah saya. Yang pertama saya tanya itu ada nggak izinnya dari PAMOM gitu kan? Kalau ada harus tertulis kan. Kalau nggak ada ya takutnya dia menyalahgunakan kesempatan gitu loh Pak. Nah pas saya di institut kita ini kemarin itu pada saat tes kenain biaya 30.000 Pak. Kan kasihan gitu loh maksud saya. Artinya kan kita juga
penyakit-penyakit seperti yang tadi Pak Lurah sampaikan itu kan emang banyak Pak Lurah ya, artinya yang kita alami seperti stunting memang ya, penyakit menular. Tapi yang paling penting juga pemahaman masyarakat kita terkait dengan bagaimana kita menyikapi kalau ada oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab supaya kita bisa nolak gitu Pak. Mungkin kalau di program perkuliahan nggak tahu di mata kuliahnya seperti apa nih Pak, karena saya nggak sempat kuliah di kesehatan gitu Pak. Mungkin itu dari saya sekedar apa, menambah wawasan lah di bidang kesehatan bahwa kesehatan itu penting ya. Karena apa Pak, kalau misalnya kita salah minum kan bukan sehat atau sakit Pak ya. Mungkin itu dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik Pak, terima kasih untuk saran dan masukannya. Baik Bapak Ibu, bisa kita lanjut ya. Semangat Ibu. Ya, Bapak ada bidang Kasihan gitu Pak. ada dari apa dari puskesmas, program puskesmas, yang lainnya sudah didengar, dicatat nanti jadi apa, jadi bahan ya, jadi bahan bagaimana kalau ada seperti itu mungkin langsung apa bisa konsultasi. Mungkin nanti dari Pak Lurahnya yang seperti itu apa perlu izin dulu? Iya. Terima kasih Pak. Terima kasih. Bapak Ibu kita lanjut ya. Nah dari penyakit ini, dari diabetes, darah tinggi, asam lambung, asam urat, stunting, apa ada lagi permasalahan kesehatan yang dirasakan oleh Bapak Ibu? Oh iya, kolesterol. Ada lagi Bapak Ibu? Ya Ibu? Bayi balitanya dari Wah, Pak Bayan. Ngerti orang ngopi gitu. Cukup aja cukup. Iya, kopi. Kopi kan? Gelasnya ngember. Jangan. Coba lagi. Entah. Ada lagi Bapak Ibu? Seperti yang disebutkan lagi tadi ada TBC ya Bapak Ibu. Ketikatan bisa ditulis lagi TBC. Dari 8 ini ada lagi Bapak Ibu? Apa sudah cukup? Sesuk malu seneng. Dolan barang kok. Nah, di sini kan udah ada 8 nih. Nah, untuk diabetes ini biasanya dirasakan oleh siapa aja nih, Bu? Pak, di sini ada yang ada riwayat diabetes, khususnya yang hadir. Boleh titip tangan nih yang ada riwayat diabetes. Jangan Bu sesuk senang. Itu ibu yang di sana ada? Gak apa-apa Bu. Soalnya nanti nggak ada. Oh, nggak ada. Terus darah tinggi. Ada ibu ya. Namanya siapa Bu? Bu Fatina. Oh, Ibu Martina. Ibu, nanti khususnya ibu-ibu yang punya masalah kesehatan, tenang aja. Ada Bu Bidan, ada banyak profesi yang ada di sini ya, Bu, tenang aja pokoknya. Terus ada asam lambung. Ini biasanya banyak Bu ya yang menderita asam lambung ya. Di sini? Oh Ibu, namanya siapa Bu? Oh Ibu Suryatini. Terus ada asam urat. Kayaknya ini yang udah lama ini Bu ya. Terus sering juga ini diderita oleh masyarakat. Ibunya asam urat ada? Yang di sini? Asam urat?
Oh, oke. Kolesterol ya Ibu ya? Ya, asam urat. Nah, ada poin kelima di sini, stunting. Stunting ini, Pujo Basuki ini kata Pak Lurah kemarin itu peringkat 1. Peringkat 1. Nah, di sini stuntingnya ada nggak Bapak Ibu di sini yang hadir? Anaknya yang mengalami stunting? Oh, nggak ada, nggak hadir ya Bu ya? Oh, nggak ada yang punya anak balita. Oh, lansia. Yang ikut senam kemarin ya Bu ya? Oke. Terus ada kolesterol. Nah, tadi siapa nih yang oh, Ibu lagi. Tadi Ibu sakitnya asam lambung. Oke. Kurangnya pengetahuan masyarakat. Ini kayaknya lebih ke edukasi Bu ya. Ini kurangnya pengetahuan masyarakat ini gimana nih maksudnya Bu? Apa kurang tahu minum obat? Atau kurang tahu jaga kebersihan nih? Ya. Kebiasaan PHBS ya, perilaku hidup baik, bersih dan sehat. Yang terakhir ada TBC. Ini agak berbahaya nih Bu, TBC ya. Iya. Karena menular. Di sini yang hadir atau ada yang tahu di masyarakat sini, khususnya di dusun 1 nih, ada di sini yang kena TBC Bu? Bapak Ibu? Oh, nggak pernah dengar. Jadi berarti masyarakat di sini kebanyakan ngerokok ya Pak ya Bu ya? Ya. Oke. Dari 8 ini apa Ibu Bapak sekalian ada lain yang dirasakan di masyarakat ini kesehatannya? Ada yang belum dimasukin sini Pak Bu? Ada diabetes, darah tinggi, asam lambung, asam urat, stunting, kolesterol, kurangnya pengetahuan masyarakat, sama yang terakhir TBC. Ada lagi? Ada? Kalau saat tidur itu apa Insomnia. saat tidur, kalau udah bangun susah tidur lagi. Oh gitu, sering kebangun Bu ya? Kurang. Oh sakit, sendinya sakit. Oh bahasanya di sini pelaporan. Lututnya sakit. Kalau bangsanya apa ya Pak ya? Osteoporosis. Bahasa Jawanya pengapuran ya Bu ya? Ya. Mungkin bisa diisi ya Kak. Osteoporosis. Ini kayaknya banyak ya Bu ya? Lansia ini banyak ya. Gitu. Penyakit umur ya Bu ya? Oke, udah 9 nih. Ada lagi? Bapak Ibu apa ada yang pernah cuci darah? Oh nggak ada. Cuci baju ya, setiap hari cuci piring juga. Oke, udah 9 poin. Oke, kita mungkin cukup untuk di tabel yang sebelah sana, masalah kesehatan dirasakan 3 bulan terakhir ya. Selanjutnya kita lanjut nih. Di sampingnya ada penyebab sakit tadi yang disebutkan itu menurut Bapak Ibu apa nih? Yang pertama, satu-satu ya kita bahas ya. Yang pertama ada diabetes. Menurut Bapak Ibu penyebabnya apa nih diabetes? Oh, pola makan yang salah. Oke. Kalau penyebab itu di sini munculnya banyak ya Bu ya. Mungkin ada faktor lingkungan, kemudian ada faktor pola makan, kemudian ada pola pikiran mungkin ya Bu ya. Nah, terus kalau untuk diabetes tadi pola makan ya Bu ya. Terlalu banyak
banyak makan gula. Oke, bisa dimasukkan ya. Sing penyakit diabetes. Nah, kita koni iki, Mbak. Oh iya Pak. Diabetes apa penyebabnya sampai keluarnya? Pola makannya apa salah? Pola makan dan pola makan rasa sempet dijalani sampean lho, dijalani sampean. Nek bengi sok madang. Suka kencing. Lah yo dialami apa ora sampean? Lho, sempet endut ya. Oh, Ibu sempat gendut ya Bu ya? Oke, berat badan yang berlebih mungkin Kak ya? Selain pola makan yang salah, berat badan yang berlebih. Terus suka ngelak-ngelak enggak? Haus. Oh, haus. Minum terus. Ya sampai dulu. Ya mungkin untuk Bapak Ibu yang dirasakan itu disampaikan. Lah iya. Biar nanti kita enak ya nyelesain masalahnya Bu ya. Biar selesai, oke. BB berlebih, pola makan yang salah. Ada lagi Bu? Keluarin sampai Keluhannya lemas, ngantuk. Dampaknya lemas, suka ngantuk ya Bu ya. Oke, kita lanjut. Oke, yang selanjutnya ada darah tinggi nih Bu. Pak. Yang ngalamin darah tinggi tadi, Ibu. Nah, nih. Nah, keluarnya Bu, keluarnya Ya. darah tinggi. Kene kene Mbah. Rasa wedi-wedi kan karo Pak Lurah ini. Nah, kene lega kene. Men jelas permasalahan. Kene Mbah, bertanya Mbah. Riko. Ini Mbah ya manggilnya Pak ya? Ini jadi keluarnya jenengan penyakit darah tinggi itu nopo mawon. Aduh, ini kayaknya susah nih ditanya gimana Bu ya. Soalnya kita kurang paham bahasa Jawa ini Pak Lurah. Mungkin bisa ditranslate ya. Nah. Iya, susah. Selama berapa tahun? 2 tahun. Oh, nanti Terus selain banyak pikiran, Ibu. Iya, makan makanan yang asin Bu. Oh jarang. Oke. Terus jadi kan Mbak. Nah, mumet apa tuh Bu? Oh, pusing. Sakit kepala ya Bu ya. Selain sakit kepala apa lagi nih Bu? Lemes. Oke. Faktornya apa nih Bu penyebabnya? Biasanya darah tinggi itu akibat dari sebelum darah tinggi itu Ibu sering apa Bu? Apa pola makan yang salah atau aktivitasnya banyak? Usia betul. Oh, faktor usia. Iya, ini sangat penting juga ya Bu ya. Hitung puluh telu itu 73 ya Bu? Oh iya, 73.
Oke, di sini ada penyebabnya banyaknya pikiran. Yang pertama, yang kedua faktor usia nih. Ada lagi, khususnya penderita hipertensi nih, darah tinggi. Mamnya asin ya, Pak? Oh, asin. Iya. Makanan asin itu salah satu penyebab tuh, Bu. Penyebab naiknya darah. Jadi darah tinggi. Oke, yang ketiga ada sering mengonsumsi makanan asin ya, Bu ya. Terus ada dampaknya nih, Bu. Pusing, lemas. Asam lambung juga, Pak ya. Oke, makasih ya Bu ya. Lanjut, dampaknya ini ada pusing sama lemas. Udah itu aja? Udah. Terus kita lanjut yang ketiga, ada asam lambung. Nah, yang punya asam lambung. Oh, 3, 4. Ya, maju aja Bu, biar kita saling kenal. Nah, oh situ aja, oke. Nah, ada penyebabnya nih. Menurut Bapak Ibu, ini penyebab asam lambung itu apa? Oh, pikiran. Kenapa nih pikirannya, Bu? Stres. Ada lagi? Oh, itu dampaknya Bu ya. Oke, masuk dampaknya Kak, nyeri dada. Kemudian penyebab yang lain, pola makan yang salah ya Bu ya. Pola makan nih Kak. Selain dari pola makan, ada lagi yang Ibu Bapak tahu penyebab asam lambung? Ibu bapaknya sering suka makan pedas nih kayaknya. Oh, Ibu ini kan gini, katanya kalau kebanyakan makan, yo. sakit. Jadi harus pas ya Bu ya. Oke. Nyeri dada, dampaknya selain nyeri dada apa lagi nih Bu Pak? Pusing, oke pusing Kak masukin. Ada lagi Bu? Oh tadi ya, nyeri dada ya Bu ya. Mual, ya mual. Oke mual, nyeri dada, pusing sama mual. Ya ada lagi? Oh nggak bisa tidur. Susah tidur ya Bu ya, karena sakitnya tadi. Oke. Udah ya Bu ya? Udah? Cukup. Selanjutnya ada asam urat. Lansia ini banyak nih. Nah. Oh udah kebanyakan umur. Udah 70, tapi ibunya masih kelihatan muda. Ini gimana dong? Nggak nyangka ini kita mahasiswa kali ibu umur 70-an. Nah, untuk asam urat penyebabnya apa nih Bu, Pak? Yang tahu nih? Sampean iso kroso penyakit asam urat iki sampean nek dinopo. Ah iya. Dampaknya limu-limu gitu Bu. Dampaknya limu-limu Kak. Penyebabnya sering makan apa nih kalau asam urat? Kalau dampak tinggi itu apa? Dingin atau apa gitu? Kurang makan. Ada rasa nyeri nggak Bu di bagian tubuhnya? Oh itu biasanya dia Bu ya. Oke. Ada lagi?
Ini sering makan jeroan kan Ibu? Nah, makannya mungkin ya pola makan yang salah tadi ya Bu ya. Oke, udah masuk di situ pola makan Kak. Terus dampaknya kaku persendian ini ya, kejang, nyeri sendi. Ada lagi? Ada lagi? Ibu-ibu yang di dalam mungkin? Ada yang asam urat? Oh, alhamdulillah sehat dan sehat, masih muda. Oke, lanjut ke part kelima ya. Nah, di sini ada stunting. Oh iya, boleh. Sebelumnya perkenalkan saya sebelumnya perkenalkan dulu ya. Sebelumnya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya saya perkenalkan, nama saya Mbak Ena. Saya di sini sebagai bendahara Kampung Pujo Basuki. Karena di sini kan stunting seperti yang disampaikan oleh Pak Lurah tadi, jadi permasalahan utama ya di kampung. Karena untuk di Trimurjo itu bukan salah satu. Kampung Pujo Basuki adalah kampung yang lokus stunting itu di Pujo Basuki gitu. Jadi di Trimurjo itu yang paling tinggi di Pujo Basuki. Kemudian kami itu juga sebenarnya untuk Kampung Pujo Basuki sendiri dari tahun ke tahun itu sudah melakukan yang namanya gimana sih supaya stunting di Pujo Basuki itu menurun biar nggak jadi lokus stunting gitu. Jadi kalau penyebab lokus stunting sendiri itu kan banyak ya, Mbak pasti Mas Bidan juga pasti lebih mengerti, kayak ada pola asuh anak, gizi dan lain-lain. Dari tahun 2019 jika setiap tahun itu kami ada yang namanya musyawarah rembuk stunting. Jadi ketika musyawarah rembuk stunting itu pemerintah kampung mengundang dari bidan, dari puskesmas, ahli gizi, kemudian ada pendamping kampung, kemudian ada kader posyandu dan kader KPM yang menangani stunting. Jadi dari situ biasanya bidannya sama petugas-petugas kesehatan dari kampung dan dari puskesmas itu terjun langsung ke balita yang stunting ya Bu ya. Dan di situ kami mengidentifikasi apa sih di keluarga itu yang menyebabkan balitanya stunting. Ada yang karena sanitasinya kurang baik, ada yang karena pola asuhnya kurang baik, kemudian ada yang mungkin kesadaran dari masyarakatnya, dari ibunya terutama ya, untuk memperhatikan pola makan anak. Nah, dari kampung sendiri dari tahun selama saya jadi bendahara itu dari tahun 2019 bagi yang sanitasinya kurang baik kita sudah memberikan bantuan berupa paralon, pasir, semen, itu kita kasihkan kepada si keluarganya itu yang sanitasinya kurang baik dengan harapan itu dibangun dan dia sanitasinya baik. Kemudian untuk yang dari gizi ya, dari gizi pada tahun 2020 itu kami berikan PMT khusus balita stunting, Mbak. Jadi PMT-nya itu kita juga disarankan dari gizi puskes apa sih yang diberikan. Kita ada di waktu itu ya ada lauk pauk dan segala macam ya. Cuma mungkin pemberian kita itu langsung banyak, jadi mungkin kurang mengena langsung habis atau mungkin malah dimakan orang tuanya dan lain-lain. Nah itu juga kita masih stunting juga. Tahun 2020 kita masih stunting. Kemudian di tahun 2021 kita ganti polanya. Kita kasih di situ bahan makan mentah yang dikelola oleh kader pembangunan manusia yang menangani stunting di kampung itu ada 2 yang berkoordinasi dengan ahli gizi dari puskesmas. Jadi kita kasih dengan cara yang lain. Jadi pemberian PMT itu kalau tidak salah diberikan per 7 hari sekali ya Bu ya. Itu dengan seminggu sekali diberikan kepada beberapa balita yang teridentifikasi stunting. Jadi diberikannya per minggu. Jadi biar apa? Biar terkena sasaran dari makan anaknya gitu, bukan orang tuanya. Nah ternyata dengan cara seperti itu rupanya masih stunting juga. Nah kemudian di tahun 2021 itu kita kasih susu itu waktu itu puskes yang menyarankan susu apa saya lupa. Itu juga pemberiannya per tahap Mbak, per tahap gitu, susu cair waktu itu. Ternyata masih stunting juga. Kemudian di tahun 2022 kita udah benar-benar gimana sih supaya PB ini loh stuntingnya tuh menurun. Ternyata kita anggarkan
menyediakan untuk pemberian susu khusus untuk balita stunting. Mereknya kalau nggak salah susu Nutrinidin, yang dia itu kemasannya segini. Ya kaleng ya Bu ya, dan itu juga sudah direkomendasikan oleh Bu Bidannya. Itu kita berikan kepada 10 balita stunting sebanyak 12 kaleng, kita kasihnya seminggu sekali. Jadi biar oh ini habis, besok dikasih lagi. Jadi biar nggak mubazir gitu ya. Dan untuk dengan apa ya? Solusi kita yang tahun 2022 ini kan ini masih berjalan, belum selesai pemberiannya atau selesai per Februari ini. Jadi mungkin Bu Devi nanti tahu hasilnya itu bisa mengurangi stunting atau enggak gitu, efektif atau enggak gitu. Jadi untuk penyebab menurut apa ya di kampung ini kenapa sih kok PB itu masih stunting terus? Jadi kami itu pemerintah kampung tuh sebenarnya nggak tinggal diam Mbak. Bu, jadi kami itu sudah berupaya supaya stuntingnya itu turun gitu, nggak tuntas sebenarnya ya Pak ya, sebenarnya biar nggak lokusnya di kita gitu. Karena kalau kita itu lokus stunting dari banyak dinas-dinas itu memang dari BPOM juga iya, dari dinas pemberdayaan juga iya, mereka tuh juga survei ke bawah gitu. Kenapa? Gitu, sebabnya tuh apa? Gitu. Jadi sebenarnya kami tuh nggak tinggal diam ya Mbak ya dengan kenapa sih kok stunting terus gitu. Mungkin harapan kami dan Pak Lurah ini mungkin dengan adanya mbak-mbak KKN, mas-mas KKN ini ada terobosan apa sih gitu loh yang bisa bikin balita kita itu stuntingnya kurang gitu. Dan sebenarnya pemberian PMT itu tidak hanya kita kasih kepada yang stunting saja, kita juga ada anggaran yang dialokasikan untuk di posyandu biar diberikan PMT biar nggak harus beli gitu, kayak sate buah misalnya atau bubur itu mereka nggak harus beli, sudah kita kasih. Cuma untuk yang stunting itu sebenarnya kita udah benar-benar prioritaskan dari tahun 2019 sampai sekarang 2022 dan sekarang 2023. Jadi seperti itulah Mbak keadaan Kampung Pujo Basuki. Jadi pemerintahan ini tidak tinggal diam sebenarnya, tapi kami juga berpikir gimana sih caranya. Kemudian ada satu hal yang sebenarnya saya tanyakan ya Mbak. Sebenarnya stunting itu kalau bisa nggak sih kalau dilihat dari keturunannya gitu, maksudnya gini, kedua orang tuanya atau salah satu dari orang tuanya itu misalkan badannya kecil gitu, itu tuh sebenarnya tuh menjadi pertimbangan nggak sih untuk menentukan sebagai indikator penentuan stunting gitu. Karena dulu tuh kayak kalau nggak salah waktu saya SMA itu ada pelajaran katanya kalau orang tuanya salah satunya kecil nanti anaknya ada yang kecil gitu. Kadang kan, tapi sekarang yang saya lihat stunting itu diukur dari tinggi badan dan berat badan anak yang tidak sesuai ketika di umurnya. Sedangkan mungkin kadang kalau saya lihat, ternyata orang bapaknya atau ibunya kecil loh, dan sebenarnya kayaknya sudah diperhatikan sih, ibunya sudah memprioritaskan, kok bisa sih stunting gitu. Saya apakah ini juga ada pertimbangan nggak sih di situ gitu, biar apa ya persentasenya itu nggak tinggi gitu, ada pertimbangan apa enggak? Karena yang dilihat tuh kayaknya tuh anaknya juga cerdas, terus kemudian ibunya juga perhatian, tapi mungkin dari faktor keturunannya orang tuanya mohon maaf agak mungkin tingginya kurang atau badannya kecil gitu, jadinya anaknya kayak gitu. Itu sih sebenarnya pertanyaan saya, apa dari keturunan itu ikut di situ enggak sih? Jadi itu aja ya Mbak ya yang saya sampaikan. Dan saya mohon maaf apabila ada kata yang salah. Saya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, bagus sekali yang disampaikan. Mungkin nanti ada kesempatannya ya terkait dengan tinggi badan dan berat tinggi badan orang tua apakah masuk menjadi bagian ya, bagian untuk apa penurunan edukasi atau langsung ke langsung. Kita percaya pemerintah sudah dengan berbagai upaya. Itu satu gitu Pak. Yang kedua, jangan sampai nambah. Nah, bagaimana mencegah dari nanti yang remaja, bagaimana anemianya bisa diatasi, tidak terjadi. Ini bagaimana pemberian ASI eksklusifnya. Nah, itu terus pencegahan dalam waktu yang singkat, diantaranya adik-adik nanti akan men-share ilmu yang sudah didapatkan, tentu dengan waktu 2 minggu ya, tidak begitu
banyak yang diharapkan kalau untuk mengatasi stunting. Paling tidak bahwa di masyarakat pencegahan dan peningkatan kesehatan itu yang utama. Jangan sampai yang sudah ada nambah tanpa dengan kurang perhatikan nanti ke pencegahannya. Mungkin supaya ya dari sedikit terkait dengan sampaikan Mbak. Prioritasnya aja ya. Artinya sudah jam 11 termasuk yang 2 Baik, terima kasih Bu Ena untuk masukannya. Terima kasih juga untuk Bapak Rianto. Baik, kita lanjut ke slide berikutnya ya Bapak Ibu. Untuk di prioritas sangat penting atau kurang penting, menurut Bapak Ibu sekalian, apakah diabetes ini kita prioritaskan bahwa menjadi masalah kesehatan yang perlu kita atasi bersama? Apakah penting atau kurang penting? Dari kesembilan ini Bapak Ibu, menurut Bapak Ibu apakah ada yang paling penting kita berantas sama-sama? Stunting. Oke, yang pertama stunting. Selain stunting Bapak Ibu ada yang lain? Oh iya, darah tinggi. Tidak, tiga itu dulu Bu, yang lain-lain nanti ketika penjualan disinggung juga ya, disinggung juga. Nah sekarang perencanaan kegiatannya tiga ya Pak ya. Oke. Selanjutnya di sini ada bagian rencana kegiatan. Jadi tadi kan udah kita pilih dari 9, kalau nggak salah kita ambil 3. Yang pertama ada stunting tadi Bu ya. Oke, kita stunting, diabetes sama darah tinggi. Itu bisa kita masukkan kayak di dalamnya stunting, bisa diketik. Stunting, darah tinggi, sama satu lagi tadi Bu? Diabetes. Oke. Nah, dari yang pertama, kita bahas yang pertama ya. Dari stunting, kira-kira apa ini yang menunjang kita buat mengatasi stunting ini? Kita lakukan kegiatan apa? Yang bisa mahasiswa lakukan buat desa ini apa Bu? Bisa disarankan sekarang agar kami membantu, Bapak Ibu juga membantu, kita sama-sama lancar. Sarannya apa nih terkait stunting? Mungkin dari Pak Lurah, Bu Bidan, ya. Oke, edukasi ke orang tuanya ya Bu, pentingnya pola makan anak. Oke, edukasi pada orang tua. Selain edukasi pada orang tua, sampai bantuan-bantuan tadi terpantau memang. Iya, mungkin gini Pak Bu, mungkin ada ya, kan ada tadi dari Puskes. Nah itu kita bisa juga dari mahasiswa ikut andil dalam kegiatan tersebut. Mungkin bisa dimasukkan di sini. Selain edukasi pada orang tua nih, apalagi Bu, Pak, biar masalah stunting ini tidak menambah Pak ya. Ada yang masuk ke keluarga stunting, ada yang masuk ke pencegahan. Oke. Dari keluarganya ke remajanya, di remaja sudah mulai Iya, untuk remajanya ini kira-kira kegiatan apa Bu Bidan? Oke, itu bagus ya. Boleh, mungkin itu diawali boleh dengan kita Bu ya. Boleh, oke. Posyandu remaja.
Ini untuk pencegahan remaja. Kemudian setelah itu selain pencegahan ada tindak lanjut ke stuntingnya. Gimana ini kegiatannya, Bu? Pendampingan. Iya, oke. Pendampingan ke keluarga, ke anak yang stunting atau PMT ya, Pak ya? Oke, pendampingan keluarga. Itu sebetulnya sama Bu bedanya udah dilaksanakan semua. Cuman harapannya kan gini, mahasiswa ini kan ingin mengerti. Iya, Pak. Nanti kalau ada ya narasumbernya Bu Bedan. Iya. Sambil kerjasamanya. Kolaborasi ya, Pak ya. Iya. Oke, pendampingan keluarga. Dari farmasi bisa nggak mengemas apa kearifan dari pembuat ini yang ada sehingga mungkin bisa di apa ya di starter ibu mungkin keluarga yang asing atau yang belum itu bisa sehingga itu bisa dikonsumsi setiap waktu ya, kalau orang jualan sudah ada kapsul dalam kelor gitu misalnya nah, itu sampai ke situ mungkin yang mungkin pendampingan pemberian makanan ke balita. PMT ya. Pendampingan pemberian makanan setiap hari ya, Bu ya. Itu kita bisa masukkan apa nih namanya, Bu? ya itu yang nanti pengolahan gizi dari kali ya. Asupan gizi untuk kesehariannya. Oke. Enggak, maksud saya gini loh, itu mau tanya sih ya. Iya, Pak. Kalau anak bisa dikatakan stunting itu umurnya dari berapa ke berapa? Kalau bayi kan 1 bulan sampai 2 bulan Bu ya, bayi. Kalau yang udah 2 bulan ke sana, balita ya. Balita 5 tahun. Yang bisa diperbaiki stuntingnya mana, Pak? Oh, yang masih bisa diperbaiki, Pak. Kalau bisa sebelum 2 tahun, Pak. Sebelum 2 Kita tahun. sudah bisa memperbaiki. Tapi kebanyakan kita ya sampai 5 tahun masih stunting. Ya, kita udah mengusahakan, udah mengupayakan gimana caranya, tapi ya dari awal dia umur sebelum umur 2 tahun, sebelum umur 2 tahun si keluarga itu juga udah kita berikan apa ya, kayak PMJ-nya juga sudah, edukasi sudah, bantuan yang seperti Mbak Ena bilang tadi kayak sanitasinya juga sudah kita kasih. Berarti selain nasi eksklusif, iya. itu kan perlu makanan tambahan. Makanan tambahan itu kan bukan berarti ya sama seperti makanan kita, cuma cara memberikannya kan beda. Mungkin pakai kuahnya atau gimana itu loh pengertiannya. Biasanya kan gitu. Jadi makanan yang berserat tapi melalui yang bisa dicerna oleh anak pengertian. Nah itu Pak, jadi sekalian apa kita butuh pemberdayaan keluarga dengan budidaya lele, kali kualitasnya nanti keluarga yang dengan kontestasi itu, sehingga salah satunya ya tadi lele itu seperti keluarga bayi itu diantaranya bahkan Pak Kades, kita kalau ini bagus berjalan baik, ada hubungan baik, itu bisa berjalan 3 tahun dan kita dengan keluarga lagi setelah dapat survei menjalankan dengan Pak Camat dengan Pak Bupati, maka salah satu yang dipilih bisa mencoba seperti ini. Jadi insya Allah dampingan dan seterusnya sampai yang bisa berlanjut tahun depan kalau jalan Tapi itu biasi nah bagian dan diwali itu kan ya.
Ya lanjut. Bisa dilanjut ya Bapak Ibu. Oke, dari kegiatan dari edukasi, posyandu remaja, pendampingan pemberian makanan, dan edukasi pengolahan makanan, apakah ada yang lain? Dari Bu Devi, apakah ada tambahan lagi Bu? Iya, itu 2 minggu cukup gitu ya. Iya Pak. Udah tempatnya. Kan Pak. Iya. Kalau 2 minggu itu dicukupkan. Iya. Ini udah bertahun-tahun. Kita ini sudah ini yang bisa kalian masih lakukan. Ini langsung dipilih satu dari keluarga stunting yang memang akan di prioritas satu keluarga mana. Untuk waktu dan tempatnya untuk masa kegiatan ini kita laksanakan 2 minggu ya Bapak Ibu. Mohon bantuannya juga. Kira-kira ada rekomendasi dari Bapak Ibu kira-kira yang ingin kita bantu dari keluarga stunting? Justru yang stunting itu Pak. Ini Pak, bukannya yang apa yang penak Pak. Kalau untuk menunggu mengambil itu balitanya sebentar lagi udah hampir lulus. Kalau kita mau diperlukan dari cuma bentar lagi lulus. Nah kalau yang untuk perbaikan saat ini ya balitanya adiknya ada adiknya Pak. Ada Bu Bidan ditetapkan sopo semua stunting. Iya Pak. Nah itu. Oke. Nah. Untuk keluarga Gania ya Ibu. Oke. Untuk PJ mahasiswanya dari kami yaitu saya sendiri Madam Melasanti. Untuk PJ masyarakatnya Ibu yang akan membantu kami kira-kira siapa Ibu yang bersedia? Nah, untuk keluarga binaan ini kan kita hanya 2, Pak, Bu. Nah, jadi yang pertama tadi kan udah stunting. Nah, terus ada darah tinggi sama diabetes. Dari kedua ini yang mau dipilih yang mana, Pak, Bu, kira-kira? Yang darah tinggi sama diabetes. Darah tinggi ini, diabetes ibu ini, tinggal pilih. Oh, Oh. Jadi yang mana nih? Diabetes? Diabetes atau darah tinggi nih? Bu Bidan? Diabetes atau darah tinggi? Yang jadi keluarga binaan satunya. Iya.
Mbak Nurbaiti kadar gulanya tinggi. Anak yang jenengan. Ya wis diabetes wae. Jadi namanya siapa Bu keluarga yang mau? Keluarganya Mbak Nurbaiti. Bu Sri. Mbak Nurbaiti ya. Punten Mbak Nurbaiti niku tasih sak kakak kalian jenengan nggih. Nggih. Mbak Nurbaiti itu anaknya Mbak Nuri. Oh, Nurbaiti. Kalau Mbak Sri ngaten itu tensinya tesih inggil nggih, Mbak? Ini 140. Ini 143. Sak derenge nggih nate inggil to? Nate 100, paling tinggi 190. Berarti sehat. Sehat. Bu Nurbaiti. Nurbaiti kadar gula. Diabetes Kak. Berarti diabetes cuma 2 ya Pak ya? Samping sama diabetes ya? Yang dilaporkan ke apa namanya? Dilaporkan 2. Iya. Yang biar dicatat malaikat banyak, silahkan ditambahkan. Oke. Ya, artinya yang mungkin dari Iya. dicatat malaikat. Iya Pak, siap. Jadi amal. Jadi yang kita bantu cuma 2, yang lain juga, tapi yang 2 untuk laporan. Jadi tidak perlu kemungkinan hanya 2 ini yang kita bantu Ibu. Iya, yang lainnya juga. Oke. Udah Pak ya, yang ini. Udah. Tadi sudah kita perbincang. Tadi rencananya kita punya jargon. Lupa. Jadi boleh sekarang nggak kita coba? Biar agak semangat gitu. Mungkin Mbak Mela bisa pimpin ya. Bapak Ibu, di sini kami punya jargon. Kalau kami bilang Pujo Basuki, jawabnya luar biasa. Jadi kalau Pujo Basuki, keluarga sehat, luar biasa. Bisa kita coba bareng-bareng ya Ibu? Karena menambah semangat kita di hari ini, kita masih semangat. Baik, kita coba Pujo Basuki, keluarga sehat, luar biasa. Oke, boleh tepuk tangan untuk baik, mungkin itu ya kegiatan kita hari ini. Saya selaku moderator dan Mela mohon maaf apabila ada kata-kata yang kurang berkenan dan sopan, dan mewakili teman yang lain juga nanti akan ditutup oleh pembawa acara. Mungkin itu fokus discussion pada hari ini. Saya selaku moderator, saya akhiri. Taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berdiri. Baiklah, tibalah kita di penghujung acara. Terima kasih atas partisipasi Bapak atau Ibu menghadiri kegiatan diskusi kita pada hari ini. Saya selaku